Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah perilaku masyarakat dengan topik perilaku budaya masyarakat terkait pandemi COVID-19. Sebelum saya membahas mengenai perilaku budaya masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu awal mula COVID-19 ini bermula. COVID-19 ini diperkirakan muncul di pertengahan Desember 2019 yang lalu. Pertama kali ditemukan pada seorang lansia berumur 55 tahun di negara Cina. Diduga penyakit ini pertama kali ditularkan oleh seekor kelelawar yang dijual di pasar seafood Cina, yaitu pasar seafood Huanan di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Selain ditemukannya suatu gejala baru pada lansia tersebut, pada pertengahan Desember tersebut, para dokter di kota Wuhan merasakan kejanggalan, yaitu meningkatnya penderita pneumonia secara drastis. Hal ini tentu membuat para dokter merasakan hal yang aneh, dikarenakan tidak pernah ada kasus pneumonia setinggi itu. Lalu setelah melakukan penelitian beberapa hari dan minggu, maka para ahli mengatakan bahwa penyakit ini merupakan penyakit baru yang ada di muka bumi ini. Lalu Organisasi Kesehatan Dunia pun menyatakan dengan resmi bahwa penyakit baru ini dinamakan dengan COVID-19 dikarenakan oleh virus corona. Penyakit ini dikatakan bahwa memiliki gejala yang sama dengan penyakit SARS yang pernah muncul pada tahun 2003 yang lalu, dan juga ditularkan oleh hewan yang sama, yaitu kelelawar. Setelah dunia gempar dengan COVID-19 ini, maka muncullah berbagai macam konspirasi di balik semuanya. Ada yang mengatakan bahwa COVID-19 merupakan bahan zat kimia yang terbocor dari sebuah laboratorium di kota Wuhan, Cina. Ada juga yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah konspirasi buatan para elit global atau orang-orang kaya yang berada di dunia, seperti Bill Gates, dikarenakan beliau pernah mengatakan pada beberapa tahun ke depan akan ditemukan sebuah penyakit bernama COVID-19. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah senjata Amerika guna untuk mengurangi populasi di muka bumi, yang mana setiap 100 tahun ada sebuah pandemi penyakit guna mengurangi jutaan manusia di muka bumi. Setelah dinyatakan bahwa COVID-19 merupakan penyakit baru pada tahun 2019, maka seluruh negara di dunia berlomba-lomba untuk memeriksa warganya untuk mencari tahu bahwa apakah ada dari warga mereka yang mengidap COVID-19. Alhasil ada beberapa negara yang merupakan negara pertama bahwa warganya ada yang mengidap COVID-19. Ini ada beberapa negara yang warganya tidak terkena COVID sama sekali, yaitu berjumlah 11 negara. Salah satunya adalah tetangganya Korea Selatan, Korea Utara. Menurut pengakuan dari Presiden Korea Utara, yaitu Kim Jong-un, mengatakan jika ada warganya yang terkena COVID-19, maka akan ditembak di tempat tanpa eksekusi dan juga perawatan yang diberikan kepada mereka. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun mengeluarkan bahwa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari COVID-19, yaitu selalu menggunakan masker saat melakukan kegiatan di luar ruangan, selalu mencuci tangan selama 20 detik setelah melakukan kegiatan di luar ruangan, menjaga jarak sejauh 1 meter dengan orang lain, serta menghindari kerumunan. Selain itu, WHO juga menambahkan bahwa partikel ini termasuk partikel yang berat. Itulah mengapa COVID-19 tidak bisa hidup di udara. Jika setelah keluar dari mulut seseorang dikarenakan percikan liur, contohnya, dia akan langsung jatuh ke tanah atau ke atas permukaan benda. Perilaku budaya masyarakat saya rasa memiliki keterkaitan dengan 7 unsur kebudayaan, yaitu 1. Sistem perlengkapan hidup, 2. Sistem mata pencaharian, 3. Sistem pengetahuan, 4. Sistem religi, 5. Sistem kemasyarakatan, 6. Kesenian, dan 7. Bahasa. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu perlengkapan hidup. Di tengah era modern seperti ini, saya rasa di setiap lapisan masyarakat memiliki suatu alat yang sangat canggih pada zaman sekarang, yaitu handphone atau smartphone. Pertemuan-pertemuan penting dan juga kegiatan belajar mengajar sekarang ini dilarang oleh pemerintah dikarenakan COVID-19 akan sangat mudah tertular dikarenakan kontak fisik secara langsung.
Dengan adanya alat canggih ini, kita bisa mengatasi pertemuan-pertemuan dan juga kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan mendownload beberapa aplikasi yang menunjang kita melakukan suatu pertemuan atau kegiatan belajar mengajar secara online. Di tengah pandemi seperti ini, sistem pengetahuan pun juga diuji. Semua ilmuwan di seluruh dunia berusaha untuk menemukan vaksin untuk bisa menghindari COVID-19 ini. Selain itu, sistem pengetahuan juga berfungsi untuk mencari tahu bahwa apa saja fakta terbarunya dan juga gejala-gejala baru yang muncul di berbagai negara. Kebudayaan yang paling banyak mendapatkan dampaknya adalah sistem mata pencaharian. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam kegiatan kerja yang melibatkan orang banyak dan juga berinteraksi langsung dengan pelanggan. Contohnya adalah perusahaan besar, pasti mereka menggunakan banyak karyawan, dan itu pun pasti ada beberapa spot yang membuat mereka harus berkerumun. Hal ini membuat beberapa perusahaan mem-PHK secara massal karyawannya, dan juga ada beberapa pekerjaan yang jika berinteraksi langsung dengan masyarakat, pelanggan atau masyarakat, dihimbau untuk menghentikan kegiatan tersebut, seperti ojek online. Contohnya, saat pandemi corona seperti ini, ojek online dihimbau untuk tidak membawa penumpang terlebih dahulu, melainkan hanya membawa makanan ataupun barang. Mengenai sistem masyarakat juga terkena dampak dari COVID-19 ini, adalah seperti pertemuan RT dan juga lain sebagainya. Yang jelas itu adalah dalam lingkup masyarakat. Tapi dengan adanya alat yang canggih di zaman seperti ini, hal tersebut dapat teratasi. Mengenai kesenian, ada salah satu kesenian yang dihasilkan oleh beberapa orang di tengah COVID-19 ini. Contohnya seperti membuat hand sanitizer, membuat masker, dan juga alat-alat lain yang membantu atau menunjang kita dalam menghindari COVID-19 ini. Mengenai sistem religi, pemerintah pun menghimbau kepada umat Islam khususnya untuk tidak melakukan sholat berjamaah di musola ataupun di masjid. Hal ini pun membuat sholat Jumat diadakan dan juga sholat berjamaah di berbagai masjid pun tidak ada. Dan di tengah COVID-19 ini, ternyata Indonesia menjalani bulan puasanya di tengah COVID-19. Hal ini membuat juga kegiatan tarawih tidak dilaksanakan di berbagai masjid. Namun, ada beberapa masjid ataupun musola yang tetap melakukan tarawih. Dan unsur kebudayaan yang terakhir adalah bahasa. Dengan adanya penyakit baru ini, maka ada beberapa istilah baru juga yang muncul untuk mengindikasikan bahwa kata ini berkaitan dengan penyakit COVID-19 ini. Yang pertama adalah yang paling kita sering dengar adalah social distancing atau physical distancing, di mana kita dianjurkan untuk menjaga jarak sejauh 1 meter dengan orang lain. Yang kedua adalah lockdown, di mana kita tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah, hanya berada di dalam rumah selama 14 hari ke depan dan menunggu peraturan ataupun himbauan dari pemerintah selanjutnya. Yang ketiga adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang membuat kita masih bisa melakukan kegiatan di luar rumah, tapi hanya melakukan kegiatan penting seperti membeli bahan sembako dan ke rumah sakit. Selanjutnya adalah ODP, ada juga PDP. ODP atau orang dalam pengawasan adalah orang tersebut hanya memiliki 1 atau 2 gejala dari COVID-19. Sedangkan PDP adalah orang yang sudah positif ataupun orang yang terpapar dari semua gejala, dia memiliki semua gejala dari COVID-19. Selanjutnya adalah isolasi dan juga karantina. Isolasi adalah melakukan pengurungan diri secara mandiri selama 14 hari ke depan di rumah sendiri. Sedangkan karantina adalah memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang lain dikarenakan dia sudah positif COVID-19. OTG atau orang tanpa gejala di sini adalah orang yang sebenarnya terpapar COVID-19 namun dia tidak memunculkan atau menampilkan gejala kepada orang tersebut, dan kata lain orang tersebut mengidap COVID-19 namun tidak ada gejala yang muncul pada dirinya, tapi dia tetap bisa menularkannya kepada orang lain.